قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa kaum muslimin, kami sampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe supaya bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas kaum muslimin di mana ada kuburan yang disebut sebagai kuburan wali. Akan tetapi ini kuburan palsu kaum muslimin, ya. Lagi-lagi kuburan palsu yang dibuat disebut sebagai makam seorang wali. Yang jelas ini tujuannya adalah untuk menipu kaum muslimin, ya. Jelas untuk menipu kaum muslimin. Apalagi tujuan membuat kuburan palsu kemudian disebut bahwa itu adalah kuburan seorang wali, kalau bukan untuk menipu kaum muslimin supaya kaum muslimin banyak yang berziarah ke sana, dan kemudian sudah jelas tujuannya adalah fulus. Ya, nanti di sana akan disediakan kotak infak, ya, yang katanya kotak infak. Infak apa? Ya, infak di kuburan palsu. Jelas itu adalah modus yang membuatnya ini adalah tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri, ya, atau memperkaya kelompoknya, atau memperkaya rombongannya, ya. Ini jelas perbuatan orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama kaum muslimin. Ini biasanya orang yang disebutnya kiai, ya, ghost, habib, dan lain sebagainya. Ya, tidak mungkin dibuat oleh orang-orang kalau tidak memiliki jamaah kaum muslimin, ya. Meskipun yang seperti ini oknum karena nggak banyak kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini kami dapatkan dari channel Tribun kaum muslimin, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Warga RW 20 Perumahan Alam Bukit Raya, ABR, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur digegerkan dengan adanya makam palsu di lingkungan mereka. Makam palsu dibuat pada pertengahan tahun lalu lantaran ada warga yang meyakini lokasi tersebut terdapat jenazah tokoh agama, wali. Kapolsek Manyar, AKP Windu Priyo mengatakan makam palsu di perumahan ABR telah dibongkar meski ada warga yang menolak. Proses pembongkaran makam dilakukan oleh pemilik lahan yakni PT Semen Indonesia pada Rabu, 20 September 2023. Begitulah modus-modus orang-orang yang membuat makam-makam keramat palsu kaum muslimin. Ya, mereka mengklaim bahwa di sana ada tokoh agama, di sana ada Habib Fulan, ada tokoh Fulan, ada Kiai Fulan. Mereka sebut bahwa itu adalah makam-makam orang-orang yang berjasa di dalam syiar Islam kaum muslimin. Mereka pokoknya mengarang kisah-kisah orang-orang yang akan dibuatkan kuburan palsu tersebut, kemudian dibuatlah kuburan palsu, tujuannya adalah supaya rame diziarahi. Ya, dan tujuannya jelas ini fulus kaum muslimin, tujuannya fulus. Ya. Orang yang membuat tujuannya fulus, yang datang minta fulus. Ya, kebanyakan nanti yang datang ke sana minta-minta, ya, seperti yang disebutkan oleh Neng Umi Laila di dalam ceramahnya, ya. Datang ke sana merayu orang yang disebut wali yang sudah meninggal dunia tersebut supaya wali tersebut menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa video yang sudah beredar kaum muslimin. Di kuburan ada yang minta fulus. Ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Mereka mintanya fulus, datang ke kuburan minta fulus. Padahal yang membuat kuburan palsu tujuannya supaya dapat fulus. Ya Allah. Dan ini untungnya kaum muslimin, ya. Untungnya itu tanah bukan milik pribadi orang yang membuat kuburan, itu milik PT Semen. Ya, seandainya itu punya pribadi, selamatlah nanti proyeknya, proyek kuburan palsunya. Tapi karena punya sebuah perusahaan semen, maka perusahaan semen tentu nggak terima itu dibuat lokasi yang seperti itu. Apalagi nantinya diklaim itu punya tokoh di sana, ya, punya seorang wali yang itu tidak boleh digusur. Padahal itu punya perusahaan, maka perusahaan nggak mau rugi dia. Ya, tanah perusahaan mau dibuat apa-apa ya nggak boleh. ya, kecuali dibeli, dan perusahaan nggak mungkin menjual tanahnya kecuali dia kolaps,
Ya, coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Agar proses pembongkaran berjalan kondusif, sejumlah aparat dikerahkan mulai dari personel Polsek Manyar, Koramil Manyar, pihak kecamatan dan pemerintahan desa setempat. Sebelum dilakukan pembongkaran makam, aparat telah melakukan kajian dan mengungkap di lahan kosong tersebut tidak bersemayam wali. Ia menjelaskan dalam proses pembongkaran ada warga yang menerima dan menolak makam dibongkar. Namun lantaran jumlah warga yang menerima lebih banyak, proses pembongkaran berjalan kondusif. Sementara itu, Kepala Desa Suci, Ahmad Rizal menyatakan proses pembongkaran makam dilakukan oleh pemilik lahan yakni anak perusahaan PT Semen Indonesia, Persero, Tbk, PT Sinergi Mitra Investama, SMI. Ahmad Rizal menjelaskan sejumlah warga sempat tidak nyaman setelah adanya makam palsu. Awalnya hanya warga sekitar yang berziarah ke makam tersebut, namun semakin lama banyak warga dari luar Desa Suci yang berziarah. Memang itulah tujuan mereka kaum muslimin. Ya, tujuannya makam itu nantinya dikenal, bahkan kalau bisa dikenal seantero jagat kaum muslimin. Sehingga banyak orang yang datang berziarah di sana. Ya, sehingga itu nanti bisa jadi bisnis turun-temurun. Ya, orang nggak usah bekerja, ya, punya makam keramat satu, yang datang ziarah ke sana itu ratusan ribu, dan setiap orang ngasih uang 5.000, 10.000, itu akan berapa banyak uang yang akan masuk ke kota infak yang nantinya akan dijadikan sebagai ladang cuan, ya. Untuk kepentingan, ya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, ya kepentingan mereka lah yang jelas, ya. Orang-orang yang memiliki modus, orang-orang yang malas bekerja, ya pengennya nggak bekerja tapi uang mengalir terus kaum muslimin, ya. Seharusnya kuburan-kuburan palsu yang sudah ada itu harusnya dibongkar juga kaum muslimin. Ya, bukan hanya kuburan yang ada di Gresik ini. Ya kan banyak itu, makam Syekh Jumadil Kubro ada berapa biji. Ya. Ada kemudian kuburan-kuburan keramat yang lain, ya. Kuburan keramat orang namanya satu, kuburannya ada di banyak tempat. Itu kan jelas yang benar, kalaupun benar ada kuburannya betul. Yang benar kan cuma satu, yang lain pasti palsu. Ya, nggak mungkin orang satu kuburannya banyak. Ya, itu ada itu banyak sekali kuburan-kuburan yang seperti itu kaum muslimin. Ya, itu jelas itu adalah bisnis, ya. Uangnya kemana coba? Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Sempat dilakukan mediasi pada Februari 2023 karena warga mulai terganggu dengan aktivitas ziarah kubur di makam palsu. Dalam proses mediasi, perangkat desa mengundang Majelis Ulama Indonesia, MUI, Gresik untuk mengetahui kebenaran adanya makam wali di lokasi tersebut. Usai proses mediasi, terungkap fakta jika tidak ditemukan makam wali di lahan kosong milik PT Semen Indonesia. Proses pembongkaran makam baru dapat terlaksana pada September 2023 lantaran menunggu persetujuan pihak perusahaan pemilik lahan. Ini kasus masih anget kaum muslimin, ya. Baru beberapa bulan ini, ya. Dan jelas yang seperti ini kaum muslimin terinspirasi dari kuburan-kuburan keramat yang sudah ada kaum muslimin. Karena di sana melihat kota infaknya luar biasa, ya. Kalau kita melihat pembongkaran kota infak di makam-makam yang katanya makam keramat itu kan luar biasa kaum muslimin. Kota infaknya besar, isinya penuh, setiap hari diziarahi ratusan mungkin bahkan ribuan orang, ya. Itu makam Syekh Jumadil Kubro, makam Syekh Maulana Maghribi, itu makam orang satu tapi makamnya ada banyak. Ya, coba apanya kalau nggak palsu? Ya, dan seharusnya makam-makam palsu itu dibongkar semua kaum muslimin. Ya. Dan tidak ada kaum muslimin yang namanya makam keramat, itu nggak ada kaum muslimin. Ya, kalaulah makam itu ada yang keramat, dijadikan tempat yang mustajab untuk berdoa, mustajab untuk meminta-minta dan lain sebagainya, itu makam Rasulullah SAW. Itu sudah pasti dari zaman sahabat sudah dijadikan tempat untuk meminta-minta kaum muslimin. Ya, makam sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa sih orang yang paling soleh setelah Nabi Muhammad SAW? Ya, pasti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kaum muslimin. Ya. Kenapa harus mendatangi kuburan-kuburan yang katanya keramat untuk meminta di sana? Ya, tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa itu kaum muslimin di masjid, ya, di sepertiga malam, kita di rumah sholat malam, ya. Itu tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab antara azan dan iqomah, ketika sholat, ketika kita bersujud, itu tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa.
Ya, ketika turun hujan, ketika mendengar kokokan ayam. Itu waktu-waktu, momen-momen yang tepat untuk berdoa dan itu mustajab. Yang mengatakan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara menjadikan kuburan tempat untuk mustajab, untuk berdoa, itu datang dari mana? Ya, datang dari mana anjuran untuk banyak-banyak berdoa di kuburan? Apalagi kuburan yang disebut kuburan keramat. Nggak ada kaum muslimin. Seandainya di dunia ini ada kuburan yang keramat, kuburan yang manjur untuk berdoa, tentu dia adalah kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kaum muslimin. Ya, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kaum muslimin ini diberikan kemudahan untuk belajar tauhid yang benar kaum muslimin. Kemana mereka meminta, kemana mereka berharap, ya, kemana mereka menggantungkan harapan mereka. Ya, padahal mereka setiap saat berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah jelas di sana itu meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelas mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ke kuburan-kuburan? Ya. La ilaha illallah, ya. Kuburan keramat palsu, dan ini banyak kaum muslimin. Ini bukti bahwa banyak kaum muslimin yang butuh pendidikan tauhid yang benar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.